Ustadz Dr. Huzaifah Marikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi kabar wabarakatuh. antum? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Baik, Ustadz. Hari ini kita akan bahas suatu permasalahan dan insya Allah ini akan berseri. Itu, Ustadz. Apa masalahnya adalah problematika rumah tangga beserta solusinya. Nah, ini disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman bagi yang punya pertanyaan seputar permasalahan rumah tangga bisa antum tulis di kolom komentar di YouTube Bali Mengaji. Insya Allah pada pertemuan nextnya akan kita bahas bersama beliau Ustadz Dr. Huzaifah Muhammad Marikar LCM. Tapi Ustadz, Islam kan agama yang sempurna, agama yang paripurna, mengatur semua lini kehidupan, termasuk dalam rumah tangga. Nah, dalam Islam itu bagaimana cara memilih pasangan? Apakah ada tuntunannya untuk memilih pasangan sehingga kita bisa gimana kita ke depannya, Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang memilih pasangan ini banyak problematika ya. Kadang kita pengennya A, ternyata kita nggak bisa dapat. Ya udah kita beralih ke B ke C dan seterusnya. Sebenarnya Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita bagaimana seorang laki-laki memilih calon istri dan bagaimana seorang perempuan memilih calon suami. Kalau seorang laki-laki memilih calon istri, itu ada 4 kriterianya. 4 kriteria. Ya, tungkahul mar'atu li arba, kata Rasulullah SAW, wanita bisa dinikahi dengan 4 kriteria. 5 liha, pertama dari segi finansial. Jadi kalau dia banyak duitnya, kita pengen cari ini cewek yang tajir begitu. Nggak apa-apa nih Islam. Nggak ada masalah sama sekali. Kemudian berikutnya lijamaliha, dan cewek yang paras rupanya cantik. Jadi kita nggak apa-apa kita cari cewek yang cantik, itu bagus juga biar kita bisa lebih menundukkan pandangan. Kemudian berikutnya lihasabiha, dan kita bisa juga mencari wanita yang bagus keturunannya. Jadi misalnya dari keturunan baik-baik, dari anaknya ustadz atau anaknya ustadzah, atau dia mempunyai keturunan yang baik-baik garis keturunannya. Kemudian yang keempat, dan ini yang paling inti adalah lidiniha, yang agamanya bagus. Karena kata Rasulullah SAW, kalau kita mendapatkan yang agamanya bagus, maka itu kita sangat-sangat bahagia insya Allah. Fadfar bidzatiddin taribat yada. Kalau kita mendapatkan wanita yang agamanya bagus, maka insya Allah kita akan bahagia. Nah, tadi kan disebutkan di hadis itu bahwa lebih diutamakan agamanya. Tapi boleh nggak kita menitik beratkan, misalnya kita menitik beratkan pada kecantikannya gitu, Ustaz? Boleh nggak seperti itu, Ustaz? Boleh lah kalau kita ingin menitik beratkan kepada kecantikannya, tapi kalau bisa kita lihat agamanya dulu. Kalau agamanya dia sudah bagus, baru kita lihat kecantikannya. Jadi jangan sampai kita menolak seseorang karena agama. Jangan. Jadi kita udah lihat nih, wah ini cewek Masya Allah cantik banget. Ternyata agamanya dia kurang bagus. Jadi akhirnya kita menolak cewek tersebut karena berdasarkan agamanya. Itu jangan. Tapi kita melihat dulu kalau agamanya bagus, maka kita lihat paras dari wanita tersebut. Kalau misalnya kita melihat sudah agamanya bagus nih, tapi ketika sudah berjalan rumah tangga kok kelihatannya kurang enak dilihat, itu gimana gitu, Ustaz? Kurang enak dilihat apanya nih? Parasnya. Parasnya tentunya. Ya namanya manusia ya, kita pasti memiliki kebosanan. Orang yang sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kadang kita melihat istri kita yang dulunya cantik banget, yang dulunya Masya Allah, dan bagi kita orang nomor 1, tapi lama-kelamaan seorang bosen lah ya. Dan itu manusiawi bosan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Cepat bosenan lah, cepat pengen yang baru dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita solusinya. Jadi kalau kita melihat seseorang yang lebih bagus parasnya di luaran sana, yang lebih cantik, yang lebih banyak aksesorisnya dipakai, maka kita bisa kembali ke rumah kita dan kita bisa mendatangi istri kita. Berarti nggak apa-apa kita milih misalnya milih pasangan sesuai rupanya gitu, Ustaz. Cuman di satu sisi kita harus selipkan agama juga harus masuk di situ gitu kan ya. Betul, yang paling penting itu agamanya. Karena kan banyak orang misalnya nih orang cakep tapi nggak lama hubungannya gitu, Ustaz. Betul. Jadi kalau dilandasi sama agama, itulah yang akan mempererat ya. Atau membentengi juga dari sesuatu gitu. Betul, ya? Membentengi, karena kalau kita berdasarkan agama, kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, zina itu haram, dan lain sebagainya itu haram, maka kita insya Allah punya benteng untuk memperekat lagi pernikahan kita. Intinya dari hadis tadi, dari 4 hal yang disebutkan itu, semuanya boleh, cuman yang paling penting adalah di agamanya, karena itu akan membentengi
kita dari sesuatu yang buruk itu saja. Betul, insya Allah. Nah, kalau yang laki, sebaliknya. Nah, itu dia mama nantinya kan terus gimana? Kalau ada perempuan yang ingin mendapatkan suami yang baik, sudah dijelaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalau ada orang yang mempunyai dua kriteria, yang pertama akhlaknya yang baik, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Yang pertama dinnya yang baik, yaitu agamanya baik. Yang kedua akhlaknya yang baik. Karena akhlak ini adalah segalanya. Kalau kita mendapatkan suami yang akhlaknya baik, insya Allah tidak ada yang namanya KDRT, tidak ada yang namanya pelit, tidak ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu kalau akhlaknya baik. Bahkan ada sebuah syair yang mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi seseorang atau suatu kaum bisa dinilai dari akhlaknya. Kalau akhlaknya udah nggak ada, ya udah nggak ada gunanya itu satu kaum tersebut. Mas Sat, boleh nggak? Ini kita ngambil dari relate yang zaman sekarang gitu, Sat, ya. Mereka bilang bahwa sebelum kita melangkah ke jenjang nikah, kita perlu tahu dulu kriteria calon pasangan kita. Betul. Dalam artian bahasanya di mereka adalah pacaran. Gimana nih, Sat? Karena katanya gini, ibaratnya biar nggak beli kucing dalam karung gitu, Sat. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu pacaran ya untuk mengetahui siapa calon dari istri kita, bagaimana. Berarti Islam sudah mengajarkan juga bagaimana cara melihat kriteria pasangan kita. Sudah menjelaskan. Jadi sebelum kita masuk ke jenjang pernikahan, itu ada beberapa step-step yang bisa dilakukan. Yang pertama kita bisa nadhor. Nadhor syar'iyyah itu nadhor melihat calon kita. Dan itu memang diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyuruh ketika ada seorang sahabat yang ingin menikah dengan sahabiyah, maka ditanya oleh Rasulullah SAW, "Anadharta ilaiha?" Itu udah lihat apa belum? Kalau belum lihat dulu. Unzur ilaiha fa inna fi ainil ansari syai'. Jadi disuruh melihat oleh Rasulullah SAW karena di matanya wanita-wanita Ansor tuh ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang memikat. Itu yang pertama nadhor. Kemudian yang kedua khitbah. Di khitbah itu kita bisa bertanya bagaimana tentang dia, bagaimana tentang keluarga besarnya, dan lain sebagainya. Bahkan anak sendiri ketika nikah juga nggak pernah ketemu, nggak pernah pacaran. Bisa juga tuh, alhamdulillah. Masya Allah. Sejauh mana batasan nadhor, Ustaz? Ya, kalau batasan nadhor, ulama sudah memperinci ya, sangat banyak sekali. Ada dua perbedaan pendapat di sini. Yang pertama, yang diperbolehkan untuk dilihat adalah sesuatu yang tampak dari wanita tersebut. Jadi muka dan telapak tangan. Nah, kenapa muka dan telapak tangan? Muka kita bisa tahu kecantikan seorang wanita dari mukanya. Kalau kita lihat mukanya kita tahu dong, oh ini hidungnya mancung atau enggak, oh ini bibirnya bagaimana, giginya dan lain sebagainya. Kalau telapak tangan itu kita bisa tahu warna kulitnya. Kalau kita lihat dari tangan ya maksudnya ya, tangan, punggung tangan. Telapak tangan berarti segini dah ya? Ya, pokoknya segini. Punggung tangan itu kita bisa tahu kulit wanita tersebut. Jadi nggak usah ngelihat yang lebih-lebih dari itu, tapi cukup dari punggung tangan. Tapi sebagian ulama lagi membolehkan juga untuk melihat kaki sampai mata kaki. Kaki sampai mata kaki? Cuman segitu saja. Kalau rambut itu ada ulama membolehkan nggak, Ustaz? Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi wallahu a'lam mana lebih condong kepada yang tidak membolehkan. Kalau misalnya dia pengen lihat rambutnya, suruh mamanya datang ke calonnya, liatin rambutnya. Nggak usah difoto, ceritain aja, oh rambutnya lurus, atau keriting, atau pirang, dan lain sebagainya. Biasanya laki-laki kalau nggak melihat langsung itu kurang serak gitu. Iya, nanti habis nikah ya. Serbu sih, Kak. Tapi setelah kita melewati masa begitu, kemudian dari segi karakter gimana cara mengenalinya, Ustaz? Apakah, makanya maksudnya gini, kan banyak orang bilang setelah ketika masa ta'aruf segala macam, itu kelihatan bagus, alim, apa segala macam, tapi setelah menikah, kelihatan di situ aslinya. Sehingga mau nggak mau di situ ada rasa kekecewaan gitu, Ustaz. Gimana tuh Islam menyikapi, Ustaz? Ya, jadi sebelum kita menikah, sebelum kita masuk kepada jenjang pernikahan, kita kan bisa memukodimahi semua itu. Salah satu caranya ya kita bertanya bagaimana dia di pondok. Kepada siapa nanyanya? Kepada teman-temannya dia dulu. Oh, saya nih pengen melamar fulana. Coba tanya dulu teman dekatnya waktu di pesantren siapa. Oh, dia bagaimana waktu di pesantren? Atau kita tanya keluarganya, atau kita tanya tetangganya. Dan itu tanpa perlu kita pacaran, kita sudah bisa tahu. Oh, dia kesehariannya begini, oh dia
suka nongkrong di mall, setiap sore dia ngafe di mana, begitu kan bisa ketahuan dari lingkungan sekitarnya. Dan kita tidak boleh menyembunyikan apabila kita ditanya hal tersebut. Jadi kita bukan gibah. Misalnya nih, ada orang mau menikah dengan salah satu ikhwah kita, misalnya laki-laki. Ditanyalah Ana itu bagaimana dia? Ya Ana harus menjawab sejujurnya, biar nggak ada kekecewaan di akhir gitu. Betul, Ana harus jawab secara jujur bagaimana dia kesehariannya, dan ini bukan merupakan ghibah. Dibolehkan di dalam Islam. Diperbolehkan. Oh, masya Allah, masya Allah. Tapi ketika sudah ada rasa kekecewaan setelah menikah itu gimana, Ustaz? Ya namanya nasi sudah jadi bubur ya dimakan gitu. Ya namanya seseorang ya, kadang kalau sudah selesai, kalau sudah memasuki ke tahap berikutnya, kadang bisa kelihatan sifat-sifat aslinya dan lain sebagainya. Jadi kita kalau bisa taghaful, kalau bisa kita tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang sepele misalnya. Taghaful tahu Ustaz, mungkin ada sebagian teman-teman belum tahu nih taghaful. Taghaful itu salah satu seni bagaimana kita tidak terlalu memperhatikan setiap hal-hal kecil atau setiap kesalahan-kesalahan yang dia perbuat. Gitu ya? Ya pura-pura nggak tahu lah. Cuek dia aja ngomongin apa ya pura-pura nggak dengar. Padahal kita tahu di situ. Iya. Yang penting itu bukan dari inti ya, bukan inti, atau misalnya dia tidak sholat, atau misalnya dia selalu mukul dan lain sebagainya. Kalau itu pembahasan lain lagi. Tapi intinya kalau seorang dilihat tidak sempurna, ya memang tidak ada yang sempurna. Sebagaimana si fulanah ngelihat suaminya tidak sempurna, si suami juga ngelihat istrinya juga tidak sempurna, banyak kekurangan. Ya kita saling menerima, saling melengkapi selama itu tidak dalam hal-hal atau batasan-batasan yang dilarang oleh agama. Masya Allah. Pak Agus, kopinya Pak Agus sama teh juga nggak apa-apa Pak Agus, nggak apa-apa, nyantai aja. Tapi Ustaz, tadi dijelaskan nggak apa-apa, masukin aja. Ya Allah, Kak Tuan. Kak Tuan. Baik kabar. Sehat. Masuk pribadi nggak apa-apa. Ya Allah. Tapi Ustaz, kita lanjut lagi. Tadi misalnya tehnya banyak banget nih. Iya. Berdua deh kita. Enggak, Anda udah kopi. Tadi dijelaskan tentang masalah ta'aruf, dan kita perlu tahu karakter dari pasangan kita masing-masing. Di satu sisi ada gini, banyak orang mereka dulunya punya dunia kelam, mungkin sampai melakukan begitu segala macam, terus tobat, kemudian mencari pasangan melalui ta'aruf segala macam, dan di situ mereka menyembunyikan, tanda kutip ya, mungkin ini mohon maaf dulu kepada para wanita, banyak yang nggak sedikit yang mereka menyembunyikan masa lalunya yang saluran airnya sudah jebol kayak gitu, Ustaz, kita bahasnya seperti itu. Nah, ketika dia sudah menikah baru di situ ketahuan, Ustaz. Artinya dia nggak jujur selama masa ta'aruf. Itu gimana Islam menyikapi, Ustaz? Ya, paham maksud Anda ya? Paham. Wallahu alam ya, menurut Ana apabila hal tersebut terjadi atau misalnya dia melakukan seks di luar nikah atau sebelum nikah, atau langsung perjelas gitu. Nggak ada minta maaf. Ustaz. Misalnya dia sudah berhubungan seksual ya sebelum dia melakukan pernikahan, maka harusnya dia jujur. Harusnya dia jujur tanpa dia perlu memperlebar, tanpa dia perlu menjelaskan semua dosa-dosanya di masa lalu. Jadi kita tidak boleh menutupi sesuatu yang mana hal tersebut harus diketahui oleh calonnya. Misalnya dia cukup bilang bahwasanya saya pernah melakukan hubungan seks di luar nikah sebelum ini, tapi saya sudah bertobat. Terserah, kalau dia mau menerima, ya ahlan wa sahlan. Kalau dia tidak mau menerima dan dia tanya, memperpanjang dan lain sebagainya, dan perempuan tersebut merasa tidak nyaman, ya berarti dia bisa mencari laki-laki lainnya. Tapi menurut Ana hal tersebut harus dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu masalah seks di luar nikah ini. Wallahu a'lam. Mungkin takut nggak diterima gitu, Ustaz. Itu yang pertama. Mungkin juga dianya mungkin ya saja takut ada yang jangan ceritakan masa lalumu yang buruk. Itu gimana, Ustaz? Memang benar, kita tidak perlu untuk menceritakan secara detail masa lalu kita yang buruk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menutupi semua dosa-dosa kita. Tapi ada beberapa hal di dalam agama yang dijelaskan bahwasanya harus diberitahukan kepada pasangan sebelum terjadinya pernikahan. Salah satunya seperti penyakit menular. Nah, itu harus dikasih tahu bahwasanya saya sebelum menikah saya punya penyakit A, penyakit B atau penyakit C. Dan ada beberapa penyakit ya, daftarnya sudah diklasifikasikan oleh para ulama. Dan menurut Ana wallahu alam, apabila dia menemukan di kemudian hari bahwasanya istrinya sudah tidak perawan, dan itu akan lebih sakit lagi, yaitu akan terjadinya perceraian, dan mungkin juga sudah tahu bahwasanya anaknya akan lahir dan lain sebagainya. Agar itu semua tidak terjadi, maka kita
cut di awal. Kita potong prosesnya, ya kita kasih tahu aja bahwasanya misalnya si fulana ini sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Apakah itu dengan cara mungkin dia dipaksa kah atau dia diperkosa dan lain sebagainya? Yang penting dijelaskan secara singkat saja. Kalau suaminya mau menerima, lanjut. Kalau nggak mau menerima, ya silahkan cari yang lain. Biasanya Ustaz, kalau sudah laki itu sangat cinta dengan si perempuan, bakal diterawas aja Ustaz. Tapi penyesalannya itu adalah ketika dia sudah mengalami masa pernikahan. Gitu kan. Istilahnya ini orang yang kasmaran itu susah dikasih tahu gitu Ustaz. Iya. Tuan Agus, istimewa tehnya ini. Insyaallah. Istimewa katanya ini. Nggak ada menu ini Pak Duta. Wih, anunya Ustaz Jen ini. Enggak, lain. Oh, lain. Lain. Kemai rupanya. Tapi Ustaz, apa nih tangan kotor kita gini. Ini lanjut Ustaz. Jadi ada pengakuan dari orang, ada juga statement orang bahwa orang yang kasmaran itu, ini sebelum nikah ya, orang yang kasmaran itu susah dikasih tahu. Maksudnya gini, ketika kita sudah tahu nih, misalnya calon si fulan atau si fulana itu masa lalunya seperti apa, track recordnya seperti apa, terus ada orang kasmaran, kita kasih tahu nih jangan begini, tapi dia tetap nolak Ustaz. Tapi nextnya ketika dia sudah menikah, di situ baru dia nyesel. Nah itu gimana nih Ustaz melihatnya Ustaz? Sebenarnya Tapi itu antum ngeliat nggak sih orang kayak gitu? iya ada sih ya. Orang-orang kalau udah diminta nasihat misalnya sama kita, bagaimana Ana dilamar sama seorang ikhwah begitu. Kita udah kasih tahu ini dia nggak baik bla bla bla, tapi ujung-ujungnya nikah juga. Sama si fulan. Iya, nggak bisa dikasih tahu. Orang lagi kasmaran tuh nggak bisa dikasih tahu. Karena yang tahunya dunia laki ya. Betul. Ada anunya, ada. Jadi katanya Ibarat, ulama, la ya'rifur rijal illa rijal. Ajib. Yang tahu kebejatannya laki, ya laki. Yang tahu kebobrokannya laki, ya laki. Jadi makanya disitulah disyariatkannya wali. Jadi wali yaitu seseorang yang pasang badan bagi perempuan tersebut, yaitu ayah kandungnya. Kalau tidak ada ayah kandungnya baru ada tertibul aulia ya, ada urutan-urutannya. Dan itu yang akan pasang badan apabila seorang wanita tersebut disakiti atau wanita tersebut tidak diberikan nafkah dan lain sebagainya, walinya yang akan maju. Oleh karena itu di dalam Islam ketika pernikahan adalah antara laki-laki dan wali dari seorang perempuan yang merupakan laki-laki juga. Jadi laki-laki sama laki-laki. Ada diskusi gitu ya? Ya gentle. Jadi Islam ini adalah agama yang sangat sempurna. Jadi jangan kita ngikutin orang-orang Barat, yaitu nikah laki-laki dan perempuan. Bukan. Tapi laki-laki dan wali dari perempuan, yaitu ayah kandungnya atau dan lain sebagainya, dan dialah yang akan membela si perempuan ini apabila disakiti. Nah kembali yang tadi orang yang kasmaran susah dikasih tahu, nah itu gimana sih? Iya, jadi kalau misalnya hal seperti itu ya, tentunya sebelum itu kita kembali lagi kepada bagaimana cara memilih ya. Cara memilih kalau misalnya seorang laki-laki yang soleh, dan dia ingin menikah dengan seorang perempuan, tentunya dia akan mencari perempuan yang soleha pastinya. Nggak mungkin dia mencari perempuan yang misalnya waliyadzubillah suka zina dan lain sebagainya, kemudian sudah hilang keperawanan dan lain sebagainya, pasti akan tidak dicari. Karena memang ini sudah dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Orang baik-baik nikahnya sama orang baik-baik. Laki baik-baik nikahnya sama perempuan baik-baik. Dan yang sebaliknya juga, perempuan nggak baik-baik, yang menikahnya juga sama laki-laki yang tidak baik. Begitu. Di firman Allah ini ada yang mungkin kenapa mu'annas didahulukan Ustaz? Kalau di dalam hal ini, wallahu a'lam ya. Anda juga nggak tahu ya kenapa al-khabitsat, al-khabithin, wallahu a'lam ya. Kalau ada di ayat-ayat lainnya seperti az-zaniyatu waz-zani juga, kenapa wanita didahulukan? Mungkin karena yang paling banyak melakukan zina adalah perempuan dan lain sebagainya. Ajib ya. Dan satu lagi, termasuk sekufu adalah orang yang menikah dengan orang yang sama dalam pemahaman agamanya. Itu pemahaman sekufu itu seperti itu? Ya, sekufu itu dalam beberapa hal ya. Yang pertama, seperti di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, al-arabu lil-arabi akfa. Orang Arab dengan orang Arab sekufu. Jadi di sini kita bisa mengambil bahwasanya orang Jawa sama orang Jawa ya sekufu, orang Medan sama orang Medan sekufu. Jangan kalau misalnya orang yang terlalu jauh perbedaan adatnya dan lain sebagainya bakal kurang cocok takutnya. Iya. Nah di antara sekufu juga yang pemahaman agamanya sama. Jadi nggak boleh laki-laki orang soleh ahlul masjid sering baca Al-Quran
mencari wanita yang sering berzina dan lain sebagainya, itu nggak cocok. Dan juga perempuan keluaran pesantren, Masya Allah, sudah hafal 30 juz, nyari laki-laki di pinggir jalan yang nggak pernah sholat, itu nggak boleh. Dan itu tidak sekufu. Oh, terus ada yang bilang, Ustaz, itu secara takdir Allah, misalnya nih, lulusan pesantren, keluar sama orang jalanan. Mereka ketika kita sudah kasih tahu, mereka bilang, Allah sudah ngatur. Gimana jawabnya? Ya, sebenarnya kita lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Karena ada kan orang-orang yang bilang bahwasanya kalau udah nggak apa-apa, yang penting istri ana cantik, walaupun dia belum paham agama sama sekali, nanti ana yang akan didik. Katanya kan begitu tuh. Siapa yang tahu? Kebawa justru nanti. Iya, bisa jadi setelah beberapa lama, oh kok malah dia yang kebawa sama istrinya. Jadi kita kalau bisa nggak usah bermain api lah ya. Kalau kita nggak kuat, kita bismillah cari yang jelas-jelas saja. Ustaz, kembali yang tadi, yang masalah yang kasmaran, nasihat antum nih dari sisi agama untuk mereka yang di tanda kutip ya di mabuk kasmaran yang susah dikasih tahu, susah dinasehatin bahwa si fulan itu begini, si fulan itu begini, itu seperti apa, Ustaz? Ya, nasihat ana khususnya bagi wanita ya, yang biasanya yang agak sulit untuk dinasehatin, dengarkanlah apa kata ayah antum, dengarkanlah apa kata saudara-saudara. Nah, karena Terutama dari yang laki ya? Ya, karena katanya para laki-laki ini mereka lebih paham. Jangan kita karena mabuk asmara dan tidak mau mendengarkan lagi apa yang mereka sampaikan, jangan. Kita lebih mengedepankan logika. Logikanya bagaimana, kalau saya menikah dengan dia, jangan cuma cari gantengnya aja, tapi ke depannya harus difikirkan seperti apa. Lebih kedepankanlah logika dan dengarkanlah nasihat dari ayahnya si putri tersebut atau saudara laki-lakinya. Bagaimanapun mereka sudah duluan makan asam garam ya, Ustaz ya. Betul. Dan mereka lebih paham dan lebih mengedepankan logika ya. Jadi insya Allah lebih tahulah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Gitu jadi. Insya Allah. Kemudian saat ini ada pertanyaan memang masuk nih dari teman-teman, mungkin nanti kita bahas ya, bukan nanti kita bahas ini, Ustaz, kalau antum nggak terganggu nih. Taib. Pertanyaan pertama, Ustaz. Walaupun kita temanya hari ini adalah tentang mencari pasangan, cuman nggak apa nih karena masih ada hubungannya, Ustaz, relate. Bagaimana menyikapi suami yang jarang komunikasi dengan istri, hidup seatap tapi nafsi-nafsi, sibuk dengan gadgetnya masing-masing sehingga istrinya dianggurin. Ada barang dianggurin gitu, Ustaz. Ada istri dianggurin gitu. Istri sibuk dengan kerjaan untuk menambah kekurangan biaya atau nafkah buat sekolahan anak-anak juga buat makan sehari. Gimana, Ustaz? Nafsi-nafsi nih di rumah, Ustaz. Pertama dua ini yang ditanyakan ya. Yang pertama nafsi-nafsi, yang kedua istrinya yang mencari nafkah ya. Yang pertama komunikasi itu sangat penting di dalam rumah tangga. Biasakan kalau bisa sebelum tidur ada pillow talk. Ada ngobrol sebelum tidur, dan ngobrol sebelum tidur itu adalah ngobrol yang paling cair, yang paling enak. Bagaimana si perempuan menceritakan seharian, mungkin dia capek masak, ngurusin anak-anak dan lain sebagainya. Begitu juga suami menceritakan mungkin dia di jalan seperti apa, kan kehidupan di luar ini keras luar biasa, dan pillow talk itu sangat-sangat membantu ya, membantu untuk mencairkan komunikasi, dan mungkin juga bisa ditutup dengan yang lebih dari itulah yang kita semua paham. Kalau saling memunggungi gimana, Zat? Kalau saling memunggungi? Iya, jangan begitu. Terus mengenai perempuan yang mencari nafkah. Kalau perempuan yang mencari nafkah ini yang perlu dinasihati adalah laki-lakinya. Karena memang kewajiban untuk mencari nafkah adalah di laki-laki, dan kita dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau dia menginfakkan hartanya untuk istrinya, disitulah nilai plus kita seorang laki-laki. Jadi laki-laki nggak boleh jadi laki-laki mokondo ya. Jadi kita harus iya. Nggak, harusnya bahasa mokondo gimana gitu, lanjut, Ustaz. Itu potong tuh. Nggak apa-apa, lanjut aja. Kan kita nggak mengartikan. Iya. Nah. Jadi kita harus menjadi laki-laki yang bukan hanya untuk anak jadi. Ya nggak apa, lanjut. Iya, jadi kita harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, yang menafkahi istri kita, yang memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Dengan itu kita lebih dipandang oleh istri kita. Jadi kalau kebalik ya, tulang rusuk jadi tulang punggung, itu kan susah. Istri yang jadinya tulang rusuk tapi harus mencari nafkah dan lain sebagainya, menjadi tulang punggung keluarga. Dan nggak ada harga dirinya seorang laki-laki yang tidak memberikan nafkah kepada anak istrinya. Di situ bakalan sering ribut di rumah, Ustaz ya.
Betul. istrinya bisa ini ke suami karena seperti itu gitu. Ustaz. Betul. Masya Allah, Ustaz. Jazakallah khair. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz, gaji suami tidak tentu dan banyak kurangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Maksudnya menyambung yang tadi. Oh, menyambung yang tadi. Ah. Kalau gaji suami tidak tentu, Mm-mm. yang penting dia mau berusaha, yang penting dia mau mencari rezeki, mencari nafkah, itu seorang perempuan hendaknya menerima, hendaknya bersyukur, hendaknya legowo tentang apa yang diberikan oleh suami. Karena suami ini sudah berusaha. Tapi seberapapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah rezeki tersebut dibagikan kepada istri dan kepada anak-anaknya. Karena memang Allah sudah menjelaskan, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Yang banyak dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia ngasih banyak juga kepada istrinya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Kalau emang dia dapat rezekinya cuma sedikit, ya segitulah yang diberikan kepada istrinya. Dan istri yang diberikan rezeki atau diberikan nafkah oleh suaminya tidak terlalu banyak, ya tidak usah terlalu banyak menuntut. Syukurilah dan insya Allah itu menjadi keberkahan. Karena ngelihat ini saat scroll pengen ini ya malah hasil ya begitu Ustaz. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, apa hukumnya suami mukondo? Sebagai istri mesti sabar suaminya di enggak begitu. Ya seperti itu Ustaz. Bahasanya nggak enak, lanjutin. Iya. Ya seperti yang tadi ya. Apa pertanyaannya? Bagaimana hukumnya Apa suami hukumnya mukondo? suami mukondo Ustaz? Ya seperti yang sudah kita jelaskan di pertanyaan sebelumnya, kalau dia tidak ada apa-apa, tidak bekerja, tidak berusaha, maka tidak ada harga dirinya di hadapan istrinya. Maka dia harus berusaha, dia harus bekerja, dia harus memberikan nafkah kepada istrinya. Gitu, wallahu a'lam. Tapi Ustaz, ini lagi. Ustaz, bagaimana hukumnya istri di atas suami di bawah? Mungkin maksudnya, ini aneh clearkan ya. Mungkin maksudnya istrinya mungkin ekonominya di atas atau suaminya di bawah, itu gimana? Tapi boleh nggak suami berharap dapat istri yang fullsnya banyak? Oh iya, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, bagaimana istri Ustaz, yang maunya seperti apa pertanyaannya tadi? bagaimana istri yang ekonominya di atas dan suami yang ekonominya di bawah? Jadi kalau suami ekonominya di atas, istri ekonominya di bawah, tetap seberapapun seorang perempuan ini di luar jadi bos, jadi CEO, jadi apa, ketika dia masuk rumah dia tetap seorang istri. Walaupun dia penghasilannya di luar 20 juta, suaminya cuma 2 juta, ketika dia masuk ke dalam rumah, tetap pemimpinnya adalah suami. Tetap harus hormat diberikan. Tetap harus hormat kepada suami, tetap harus memberikan pelayanan kepada suami. Walaupun dia di luar dilayani terus, seperti dia bos, dia CEO dan lain sebagainya, dia mendapatkan segala sesuatu di luar, tapi ketika dia masuk, dia tetap harus hormat kepada suami. Dan ini perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengatakan kalau bisa aku menyuruh seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku pasti akan menyuruh seorang wanita untuk sujud loh Pak, sujud nih Pak. Kepada siapa? Boleh, kan, kepada suaminya. Tapi karena tidak diperbolehkan, makanya Rasulullah tidak memerintahkan hal tersebut. Allah. Kalau diartikan ke satunya lagi, boleh nggak, Ustaz? Gimana pertanyaannya? Yang tadi, cuman diartikan ke yang itu gitu. Yang tadi bagaimana pertanyaannya? Ulangin dulu. Apa hukumnya istri di atas, suami di bawah? Maksudnya posisi? Posisi. Posisi dalam hal begitu, kalau bahasa kasarnya bikin anak udah. Ya, jadi kalau masalah posisi dalam berhubungan seksual itu bahasanya Google. lanjut Ustaz. Ya, jadi kalau misalnya posisi dalam berhubungan seksual yang ditanyakan tadi, maka diperbolehkan karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wanita kalian atau istri kalian adalah ladang bercocok tanam, maka datangilah ladang tersebut bagaimanapun, dari manapun, bagaimanapun posisi yang kalian inginkan. Kecuali yang dilarang ya. Kecuali yang dilarang itu yaitu dua hal, yaitu yang pertama mendatangi wanita dalam keadaan haid di kemaluannya, dan yang kedua adalah mendatangi wanita dari dubur atau dari anusnya. Anal seks, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum selesai nih. Dulu ketika hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, dan bahkan banyak dari sahabat-sahabat yang tidak membawa istrinya. Ketika mereka sampai ke Madinah, maka ia menikahi wanita-wanita dari kaum Ansor, dan ia menggauli istri-istrinya dari arah belakang. Namun tetap di kemaluannya. Bahasanya itu arah belakang berarti dari dubur? Bukan.
dari arah belakang tapi tetap di kemaluannya. Ya Oke. bahasa sekarang dogi lah. Tapi bisa ngomong bahasa memang gitu, Ustaz. Iya, bahasa sekarang dogi lah Dogi ya ya, misalnya. dogi style. Dan itu ketika ditanya jadi ketika hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah, banyak dari para sahabat yang datang ke Madinah dan ia tidak membawa istri. Kemudian ia menikah dengan wanita-wanita kaum Ansor. Dan setelah menikah dengan wanita kaum Ansor, maka ia berhubungan suami istri dengan istrinya dari arah belakang. Namun tetap ya pada kemaluannya. Dan ketika itu wanita kaum Ansor tidak mau dan ia bertanya dan melaporkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka tidak pernah didatangi oleh suaminya yang merupakan kaum Ansor kecuali dari arah depan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan dari cara manapun. Aqbil wa adbir. Boleh dari depan, boleh dari belakang selama pada yang diperbolehkan di dalam agama kita. Jadi posisi apapun ya dari depan, dari belakang, atas, bawah maka diperbolehkan di dalam agama. Kecuali dilarang. Kecuali 2 hal yang dilarang Iya. tadi. Tapi Ustaz, ini ada pertanyaan dari saudara kita Agus. Kita lihat dulu nih. Ini pertanyaan Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum pernikahan seorang laki-laki yang menikahi keponakan dari istri dan dijadikan madu? Oh, dia menikahi istri, terus dia menikahi keponakan dari istri. Iya. Oke. Tentunya dilarang ya, tidak boleh menikahi seorang istri dan keponakannya dalam satu pernikahan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nahan Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam ayyajma'a bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Nggak boleh menggabungkan seorang wanita, dia menikahi seorang wanita dan menikahi bibinya. Baik bibi dari sisi ayah ataupun bibi dari sisi ibu. Begitu juga sebaliknya ya, keponakan adalah atau istri seorang tersebut adalah istri seorang tersebut. Bibi dari keponakan itu. Iya. Begitu juga sebaliknya, seorang istri tersebut adalah bibi dari keponakan tersebut. Jadi tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menggabungkan 2 orang dalam satu pernikahan. Siapakah itu? Yaitu seorang istri dengan bibinya baik dari sisi ayah maupun sisi ibu. Berarti termasuk juga keponakan dari sisi ayah maupun sisi ibu. Baik kebalikannya yaitu keponakan dari bibinya juga nggak boleh saja. Betul, tidak boleh. Wallahu a'lam. Tapi ini memang terjadi, ada nih berarti. Ada ya Pak Agus ya? Ada. Ya Allah. Ada, berarti kalau seperti itu diberitahu wanita tersebut dan pria tersebut dan disuruh untuk menceraikan. Karena memang tidak boleh menggabungkan antara kedua. Keponakan sama bibinya. Nggak Tapi boleh. kalau menyatukan sepupu duanya nggak apa-apa ya, karena ini halal. Menyatukan sepupu. Iya, misalnya nih A, B, fulana sama fulana ngadu. Kalau misalnya si Fulanah sama Fulanah ini kakak adik, maka nggak boleh. Nggak boleh. Ini sepupuan nih. Nggak boleh karena kan itu sama-sama sepupu kita kan. Tapi dia punya kakak dan punya adik, nggak boleh karena dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nggak boleh menggabungkan kakak adik dalam satu pernikahan kecuali yang sudah terjadi di zaman-zaman sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Sepupu nih, Sat, bukan kakak adik, sepupu. Contohnya Beda, orang tuanya kakak adik. Tapi ini anaknya yang dijadikan ini. Oh, kalau kita nikah sama sepupu boleh dong. Nah, itu termasuk sepupunya dia juga boleh jadi madu kan misalnya gitu. Boleh. Nah, Kalau itu sepupunya dia maksudnya. boleh jadi madu lagi. Wallahu a'lam. Akan banyak permasalahan nantinya yang akan kita bahas. Cuman kayaknya karena waktu sudah kelar, kita sudah dulu pada pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, bagi antum yang punya pertanyaan seputar rumah tangga, jangan lupa tulis komentar antum atau tulis pertanyaan antum di komentar YouTube Balim Ngaji ya, teman-teman. Jadi gitu, Ustaz. Dokter, jazakallahu khairan. Kita sambil menikmati antum teh, ane kopi, jazakallahu khairan buat yang bikinin. Kita tutup dulu pertemuan pada kali ini. Kita tutup dengan baca doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.